Oce bro, assalamualaikum semuanya. Ya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kuadran dan sudut berelasi. Jadi gini-gini, kalian sudah pernah punya yang namanya sudut istimewa. Seperti ini ya. Dari 0, 30, 45, 60 sampai 90 gitu ya. Nanti pertanyaannya gini, kalau seandainya nanti sudutnya lebih dari 90 gimana mas? Ya, bagaimana cara mencarinya? Bagaimana tanda plus minnya? Apakah semuanya plus atau ada yang min gitu ya? Nanti kita akan bahas di sini. Kayak kita bikin kuadran dulu deh. Di trigono itu sudutnya dibagi menjadi 4 kuadran ya. Jadi kita bikin jadi gini. Oke, sebentar bro, tunggu ya. Ini misalnya saya bikin kuadrannya dulu. Gini ya. Oke. Di sini mulai dari sudut paling kecil itu dari 0 derajat. Di sini 0 derajat. Terus di sini 90 derajat, muter ya. 90 derajat, muter lagi ke sini. Ini jadi 180 derajat. Muter lagi ke sini. Jadi 270 derajat. Nambah 90 terus ya. Ini jadi berapa? 360 derajat. Jadi artinya apa? Satu putaran itu sama dengan 360 derajat gitu ya. Daerah ini, daerah dari 0 sampai daerah 90 ini disebutnya sebagai KW1 atau kuadran 1. Atau kuadran pertama. Ini disebutnya kuadran kedua sini. Ini disebutnya kuadran kedua. Ya, di sini disebutnya kuadran ketiga. Ini disebutnya sebagai kuadran ketiga. Di sini antara 270 sampai 360 ini disebutnya sebagai kuadran keempat. Kalau muter lagi ya kuadran ke-1. Misalnya 400 berarti kan lebih dari 360 berarti kuadran ke-1. Terus gitu ya. Bagaimana cara ngitung sudut-sudutnya? Kayak ini saya tutup dulu ya. Lihat perhatikan. Nanti untuk tanda plus minnya, jadi di sini semuanya positif ya, sudut berupa sin kah, cos kah atau tangannya antara 0 sampai 90 itu positif. Contoh lagi yang tadi saya buka lagi nih. Ini dia. Ini dari 0 sampai 90 di sini kan ya, kuadran 1 ya. Ini kuadran 1 semua, semuanya positif. Jadi di sini tes semuanya positif. Baik sin, cos atau tangannya semuanya positif. Gitu ya. Kalau di sini di kuadran kedua antara 90 sampai 180 ini yang positif hanya sinnya aja. Sinnya aja yang positif. Kalau di sini yang positif hanya tangannya aja. Yang lainnya negatif. Ya, di sini apa? Cosnya aja yang positif. Ocre? Jadi ingat-ingat semua sin cos, semua sin cos, semua positif, sin aja yang positif, tangan aja positif di sini ya. Antara 180 sampai 270, di sini cos aja yang positif. Ocre? Oke, gini caranya ya. Ini saya tutup dulu. Lihat perhatikan. Bagaimana cara mencari sudut-sudut berelasi? Oke. Kalau kalian punya gini, misalnya kalian punya sin 90 ditambah X misalnya ya, 90 ditambah X. Gitu ya. Tapi dengan catatan X yang ada di sini, X yang ada di sini, ini syaratnya sebentar. Saya geser sedikit ya. Oke, nanti X yang ada yang kita pakai di sini itu syaratnya X-nya 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 90. Gitu ya. Kalau kalian ketemu seperti ini, kalau sin terus ketemu 90, di sini ketemu 90, itu berubahnya jadi cos, kebalikannya. Ingat 90 tambah sesuatu. Ini kan berarti artinya lebih dari 90. Kalau lebih dari 90 berarti di kuadran kedua nilai sinnya negatif atau positif nih. Ini cos X gitu ya. Nilai sinnya negatif atau positif. Ini di kuadran kedua berarti ya. Ini daerah ini teh di kuadran kedua. Nilai sinnya negatif atau positif kuadran kedua positif berarti makanya nanti sin ini hasilnya positif berarti cosnya ini juga positif. Ini maksudnya di sini nih positif gitu ya. Bedakan dengan gini. Yuk sini sekarang saya ganti dengan cos. Cos 90 ditambah X.
lebih dari 90, berarti nanti di kuadran kedua. Kalau sin ketemu 90 berubah jadi cos. Nanti kalau cos sorry. Kalau cos ketemu 90 berubah jadi apa? Sin. Nah, ini dia bro, sin X. Ini 90. Nah, kalau ketemu 90 berubah jadi sin. Sin jadi cos, cos jadi sin. Ini juga di kuadran keberapa? Ini juga di kuadran kedua. Nilai cos di kuadran kedua ini nilai cos negatif atau positif? Negatif. Di sini nilai cosnya negatif. Kalau nilai cosnya negatif, berarti nanti hasilnya di sini juga negatif. Dilihatnya bukan sinnya ya, tapi lihat asalnya cos. Berarti cosnya di kuadran kedua negatif. Kenapa? Yang positif hanya sin. Cosnya berarti negatif. Berarti nanti hasil dari ini negatif. Berarti kasih negatif. Jangan dilihat dari sinnya. Oh, mas sin kan mas positif, enggak, tapi lihat dari sini ya cosnya. Kalau sin berubah jadi cos. Kalau cos berubah jadi sin ya. Kalau tangan tangan misalnya 90 ditambah X. Kalau sin jadi cos, kalau cos jadi sin, kalau tangan jadi apa kira-kira kalau ketemu 90? Betul, kot tangan. Kebalikannya ya, kot tangan, kotan atau kot gitu aja boleh. Jadi kot tangan. Kot tangan apa? Kot tangan X. Negatif positifnya gimana? Ini di kuadran keberapa tadi teh? 2. Nilai tangan di kuadran kedua nih, kuadran kedua. Nilai tangan negatif atau positif kuadran kedua? Negatif. Kenapa? Yang positif hanya sin. Tangan itu positif di kuadran ketiga. Berarti nanti tandanya tangannya nih negatif. Sip. Bedakan dengan gini ya sekarang yuk. Ini kan tadi 90 ya. Sekarang kalau saya sudutnya saya ganti dengan 180 gini misalnya. Sin 180 dikurang X misalnya ya. Nah, ini tidak selamanya ditambah ya, bisa juga dikurang. Sekarang contohnya dikurang X. Kalau dikurang X, ini sin tetap sin. Lihat, kalau sin ketemu ketemu 180, ini tetap sin. Kalau tadi sin ketemu 90 berubah jadi cos. Kalau ini sin ketemu 180 tetap apa? Sin. Nah, sekarang tanda plus minusnya gimana, Mas? Ini kan kurang dari 180, berarti kurang lebih di kuadran kedua. Di kuadran kedua sinnya negatif atau positif? Positif, Mas. Berarti sini positif. Nah, gitu. Ya. Beda dengan misalnya saya ganti dengan cos. Cos misalnya saya ganti 180 tambah deh, saya ambilnya tambah X sama dengan 180 tambah X. Ini kan 180 di sini tambah, berarti ke sini ya. Berarti kira-kira di kuadran ke berapa? Ini kira-kira di kuadran ketiga. Ini kira-kira di kuadran ketiga. 3. Ya. Ketemu 180. Kalau sin ketemu 180 jadi sin tetap. Kalau cos ya tetap cos. Ya kan ya? Di kuadran ketiga di sini. Cos itu negatif atau positif kuadran ketiga di sini? Cosnya negatif karena yang positif banyak tan, berarti ini nanti negatif. Gitu. Lanjut. Sin cos juga kalau tan, misalnya kalau saya punya tan. Tannya 180 ditambah X juga misalnya. Ditambah X. Kalau tangan ketemu 180 ya tetap tangan, tidak berubah. Jadi artinya kalau ketemunya 180 tidak berubah ya. Sin jadi sin, cos jadi cos, tangan juga jadi tangan. Tapi ingat ini di kuadran keberapa coba? 180 tambah sesuatu nih. Kuadran ketiga ya, berarti lebih dari 180, berarti kuadran ketiga. Kuadran ketiga tangan itu negatif atau positif? Positif, berarti sini tandanya positif. Sebenarnya ini tidak berlaku hanya untuk 90, tapi juga berlaku untuk 270 ya, dan selanjutnya. Ini juga tidak berlaku hanya 180 di sini, tapi juga berlaku untuk 360. Jadi sebenarnya kalau dirumuskan ya, kalau saya rumuskan itu jadi gini. Kalau kalian punya sin ya, kalian punya sin terus kali n kali 90 ditambah ini n kali 90 ya, n kali 90 terus 90 nya 90 derajat ditambah dengan X. Ini jawabannya bisa dua macam ya. Nanti bisa hasilnya itu sin, bisa hanya cos. Ini hasilnya berubah jadi cos X.
Bisa juga sin X, tergantung apa? Tergantung N-nya. Kalau N-nya itu ganjil, contohnya N-nya 1 kali 90 berarti 90 ya, sin ketemu 90 berubah jadi cos. Tapi kalau N-nya genap, contohnya N-nya 2 kali 90 180, sin ketemu 180 tetap sin ya. Jadi ini kalau N-nya apa ini? Ini untuk N-nya yang ganjil ya, ini ketemu sin berubah jadi cos. Ini kalau untuk N-nya ganjil. Untuk N yang ganjil. Ini sin ketemu sin sin tetap sin ini untuk N yang genap. N yang genap. Tanda plus minusnya gimana ya? Tanda plus minusnya tergantung apa? Kuadran, bisa plus bisa min, ini bisa plus bisa min. Oke deh, gitu ya. Itu kalau dirumuskan. Begitu juga kalau cos. Kalau cos N kali 90 ditambah X, ini nanti jawabannya bisa cos itu berubah jadi sin, bisa berubah jadi sin, atau cosnya tetap cos, atau cosnya tetap apa? Tetap cos. Tergantung apa tadi? Tergantung N-nya ya nggak? Kalau N-nya ganjil, cos itu berubah jadi sin. N-nya ganjil, misalnya N-nya 3 kali 90 270, cos ketemu 270 ya berubah jadi sin. Ini untuk N-nya yang ganjil. Ya. Cos tetap ini untuk N yang genap. N-nya yang genap. Tandanya bisa plus bisa min, tergantung apa? Tergantung dari kuadrannya. Oke. Lagi yuk, lanjut. Kalau seandainya tadi sin udah, tangan. Sekarang yang berikutnya tangan. Kalau kalian ketemu tangan misalnya N kali 90 ditambah dengan X, ini nanti jawabannya bisa berubah, tangan berubah jadi kot tangan, bisa kot tangan X, atau bisa tetap tangan X. Tadi kan ya, tergantung apa? Tergantung N-nya. Tangan berubah jadi kot tangan jika N-nya ganjil. Ini tangan tetap tangan jika apa? N-nya genap. N-nya genap. Bisa plus bisa min, jadi ini plus min, ini juga plus min. Oke. Jadi ini ya rumusannya ini. Contoh soalnya Mas, yuk contoh soalnya. Contoh soalnya. Misalnya gini ya, contoh. Yang pertama, kalau kalian punya gini misalnya sin. Sin 90 ditambah dengan, atau gini deh, sin 120. Ini kan sebenarnya sama aja dengan apa nih? Ini kan sebenarnya sama aja dengan sin 120 itu sama aja dengan apa? Sin 90 ditambah dengan apa? Ditambah dengan 30. 90 tambah 30. Lihat, perhatikan. Sin ketemu 90 berubah jadi apa sin? Berubah jadi cos ya. Sin ketemu 90 tadi. Sin ketemu 90 berubah jadi cos. Jadi nanti ini berubah jadi cos. Cos apa berarti ini? Cos 30. Cos 30. Ini di kuadran berapa 180 teh? Yuk, di kuadran berapa nih? Kuadran 2 ya, lebih dari 90. Kuadran 2 sinnya negatif atau positif? Ya positif, berarti tetap positif di sini. Berarti di sini tetap positif. Cos 90 berapa? Ya cos 30 berapa? Setengah akar 3. Berarti ini setengah akar 3. Oke. Contoh yang kedua yuk. Contoh yang dua, kalau kalian punya cos misalnya 150, ini sama aja dengan cos berapa berarti nih? Cos 180 kurangi 30. Kalau cos ketemu 180 itu tetap cos, berarti sama aja cos berapa? Cos 30. Di kuadran ke berapa nih? Di kuadran ke 2. Nilai cos negatif atau positif? Negatif. Gitu ya. Berarti ini negatif. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Oke.